أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sebuah penggaris rotari. Jadi di sini kebetulan ada satu paket penggaris rotari. Ini akan kita jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini penggaris kita buka dulu terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan penggaris ini memiliki 5 biji rotari. Jadi di sini setiap biji ini bisa menghasilkan gambar berbeda-beda. Nah, sebelum kita gunakan, ini terlebih dahulu kita periksa apakah biji ini sudah bersih atau belum. Biasanya suka ada sisa-sisa plastik yang masih nempel, atau mungkin di giginya ini masih ada yang dempet. Ini terlebih dahulu kita potong, contohnya seperti ini. Nah, ini kita sengaja menggunakan silet, tapi usahakan nanti bagian silet ini kita tutup pakai kertas biar tidak terkena tangan, takut nanti tangannya terluka. Jadi kita belahin dulu. Biasanya kalau kita beli baru, karena masih dalam kondisi baru, itu biasanya masih ada yang suka dempet. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya seperti ini masih ada yang dempet. Ini kita belahin atau kita rapikan sehingga gerigi ini bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, selanjutnya cara menggunakannya, ini terlebih dahulu ini bijinya kita hafalkan dulu. Jadi ini biji ada 5, ini kita urutkan sengaja. Ini biji yang nomor 1 itu yang paling kecil, kemudian yang nomor 2 yang agak besar, nomor 3 yang sedang, nomor 4 yang lebih besar, nomor 5 yang paling besar. Nah, ini jadi ada 5 biji rotari. Kemudian cara menggunakannya ini gampang. Kita contoh ambil salah satu, kita ambil, coba kita taruh di bagian lingkarannya. Nah, ini sebelumnya lingkarannya kita jelaskan. Ini lingkarannya kebetulan ada 3. Kalau kita beli penggaris kadang ada yang 2 lubang lingkaran, ada yang 3, tergantung kita mereknya beli yang model apa. Nah, ini kita coba, kita ambil biji yang nomor 4, kita masukkan. Terus kita bisa menggunakan alat tulis, bisa menggunakan pulpen seperti ini, atau pulpen warna 4 warna boleh, biar kita bisa menggunakan warna-warna yang lain, atau menggunakan spidol juga boleh. Nah, ini kita coba gunakan dulu menggunakan pulpen. Kita masukkan. Kalau kita memasukkan ini, kebetulan di biji ini lubangnya banyak sekali, lebih dari 10. Jadi nanti kita setiap memasukkan ke lubang satu dengan lubang yang lainnya itu hasilnya akan berbeda-beda. Sebagai contoh, kita coba lubang yang paling tengah dulu, yang termudah. Kita ambil posisi yang paling tengah, terus kita putar. Nah, dia bentuknya, gambarnya akan membentuk seperti lingkaran bunga. Nah, kita coba buka, dia sudah jadi seperti ini. Terus kalau kita masukkan lagi biji yang sama, tetapi kita masukkan di lubang yang berbeda. Misalnya kita masukkan ke lubang yang paling pinggir, boleh kita ambil yang paling nomor hitam, yang paling yang warna hitam. Masukkan di lubang yang paling pinggir, nomor 6 atau nomor 7 juga boleh dari pinggir. Terus kita gerakkan memutar. Nah, dia gambarnya akan berbeda, menghasilkan gambar yang berbeda. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Nah, tetapi kalau kita misalnya kita gunakan biji yang sama nomor 4, terus kita masukkan di lubang lingkaran yang kecil, kita coba, nanti dia gambarnya akan berbeda. Kita masukkan di lubang yang agak pinggir nomor 6 apa nomor 7 lubangnya ya. Terus kita gerakkan memutar. Dia pun bentuknya akan berbeda. Nah, seperti ini.
Terus kita coba periksa. Nah, dia akan berbeda. Oke, sekarang kita coba masukkan ke lubang yang paling tengah. Kita bisa pakai warna yang lain untuk agar mudah membedakan. Kita masukkan ke lubang tengah, terus kita gerakkan memutar, maka dia gambarnya pun akan berbeda seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ini juga sama, nanti akan berbeda. Apalagi kalau kita menggunakan biji yang nomor yang beda, misalnya yang paling kecil, kita masukkan ke yang besar, misalnya yang paling besar seperti ini. Kalau kita gerakkan memutar atau sembarang lubang kita masukkan, dia akan menghasilkan gambar berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Terus kita gerakkan memutar pelan-pelan. Nah, dia akan seperti ini hasilnya. Dia akan berbeda. Atau kita coba masukkan ke lubang yang kecil. Nah, dia juga akan berbeda. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita coba menggunakan biji yang paling besar atau yang seperti ini boleh. Nanti kalau kita masukkan ke si kecil, yang paling kecil, maka dia gambarnya akan menghasilkan gambar yang kecil. Nah, seperti ini. Jadi banyak modelnya. Atau bisa misalnya menggunakan yang nomor 3 atau nomor 2. Kita coba masukkan lingkaran yang paling besar. Misalnya yang paling besar seperti ini. Kalau kita gerakkan memutar, dia akan berbentuk berbeda. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini contoh cara menggunakan penggaris rotari. Kalau misalnya kita menggunakan spidol juga sama, cuma ke spidol kelebihannya dia lebih jelas. Misalnya kita coba menggunakan yang nomor 3. Kita gerakkan, kita memutar. Nah, dia membentuk seperti ini. Jadi gambarnya banyak sekali modelnya, tergantung kita mau menggunakan yang mana, itu bisa menghasilkan gambar berbeda-beda. Nah, seperti ini ya, hasilnya akan berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja tentang bagaimana cara menggunakan penggaris rotari. Nah, nanti kalau sudah bisa, silahkan nanti dicoba-coba. Itu penggaris rotari ini akan menghasilkan gambar berbeda-beda. Tidak hanya ini, tapi bisa lebih banyak. Sebagai contoh, bisa kita ambil misalnya yang seperti ini. Nah, ini hasil gambarnya. Dia akan menghasilkan gambar sangat banyak sekali. Nanti kalau misalnya kita gunakan untuk menggambar, ini bisa digunakan untuk menggambar bingkai. Nah, seperti ini contohnya. Kita coba menggambar bingkai seperti ini. Atau nanti tengahnya bisa digunakan untuk menggambar bunga. Nah, bisa tetap menggunakan penggaris. Ini kebetulan kita menggunakan biji yang nomor 4 sama lingkaran yang nomor pertama, 1, 2, 3. Ini yang pertama, yang sedang. Nah, atau bisa juga menggambar bunga yang model yang berbeda. Nanti silahkan dicoba-coba saja. Misalnya seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya kita menggambar sepeda, misalnya seperti ini, kita bisa gunakan untuk menggambar rodanya atau menggambar mobil boleh. Jadi itu manfaatnya. Tidak hanya digunakan untuk menggambar, tapi nanti bisa dipraktikkan untuk melukis. Tapi melukis kita menggunakan pakai tinta atau pakai bolpen. Hanya lukisan tengahnya nanti baru menggunakan tinta cair. Nah, selain itu juga penggaris rotari ini selain digunakan untuk menggambar bunga, tapi bisa digunakan untuk menggaris. Dan kebetulan dilengkapi dengan huruf abjad atau huruf angka-angka. Nah, itu saja mungkin cara menggunakan penggaris rotari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para pelajar maupun para adik-adik pelajar yang khususnya masih dalam jenjang pendidikan. Silahkan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar semuanya dapat mendapatkan video-video terbaik, mendapatkan notifikasi dari video saya.
dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.